Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Melayu Bangka. Namaku Fitriani, asalku dari Pangkal Pinang, dan di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, aku duduk di kelas 12 bahasa. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas antropologi mengenai tradisi lisan. Tradisi lisan, budaya lisan, ataupun adat lisan merupakan kesaksian yang disampaikan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui pantun, pidato, puisi, nyanyian, cerita rakyat, dan juga nasihat. Banyak sekali tradisi lisan suku Melayu Bangka Belitung dari nenek moyang kami dahulu. Yang pertama, tidak boleh makan dengan piring atau gelas yang sudah retak, walaupun retaknya sedikit, karena akan mempengaruhi watak atau sifat serta kepribadian orang yang retak juga, sehingga bisa dikatakan membawa dampak negatif. Kemudian yang kedua, ada kata pepatah, yaitu hidup dan makol menjadi ridho orang tua. Artinya adalah hidup itu tidak berkat kalau tidak ada ridho dari orang tua. Baik, saya akan menceritakan legenda yang sangat terkenal sekali di daerah Bangka Belitung, yaitu legenda Ake Anta dan suku Seka. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek yang bernama Ake Anta yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Permis. Desa tersebut terletak di sebelah selatan Pulau Bangka. Ake Anta terkenal sebagai manusia terbesar dan terkuat di Pulau Bangka dengan memiliki tubuh yang besar dan kuat seperti raksasa. Ake Anta sangat disegani semua orang pada saat itu. Walaupun demikian, Ake Anta adalah sosok yang sangat baik dan memiliki rasa sosial yang sangat tinggi. Pada saat itu, Ake Anta memiliki sebidang kebun yang berada di Bukit Permis. Masyarakat sering menyebutnya dengan nama kebun durian Ake Anta yang terkenal besar dan manis. Ake Anta pada saat itu berumi atau biasa disebut dengan berladang padi di Desa Permis yang tidak jauh dari kebun duriannya. Walaupun ia berumi di Desa Permis, namun tempat penjemuran padi hasil berladangnya bukanlah di Desa Permis, melainkan di Desa Tanjung Pura, yang jaraknya kurang lebih dari 75 km dari daerah Desa Permis. Bagi kita amat terasa jauh, namun tidak bagi Ake Anta. Dengan tubuhnya yang besar, ia tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak menguras energi yang berarti untuk menjemur padinya di Desa Tanjung Pura. Jemuran padi Ake Anta ditunggu oleh seorang ular. Ular tersebut bernama Tedung. Karena tempat penjemuran tadi ditunggu oleh seekor ular yang bernama Tedung, maka tempat penjemuran itu dinamakan Tanjung Tedung atau nama lain dari Desa Tanjung Pura. Tidak hanya tempat penjemuran padinya yang jauh dari tempat ia berkebun, namun tempat mandinya juga sangat jauh dari Desa Permis. Tempat pemandian Ake Anta terletak di muara Sungai Sembulan di pesisir pantai Laut Bangka sebelah barat. Pada suatu pagi, setelah menjemur padi, Ake Anta pergi ke Tanjung Pura untuk mandi. Setelah mandi, Ake Anta menjemur kain telesan, kain yang digunakan untuk menutup tubuh pada saat mandi, di atas pohon tenggiris yang sangat besar. Akan tetapi, besarnya pohon tenggiris tidak sanggup menahan beratnya kain telesan Ake Anta yang lebar dan berat sehingga pohon tersebut condong. Kemudian Ake Anta kembali ke kebunnya di Desa Permis dengan meninggalkan kain telesan yang dijemur di Tanjung Pura. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok orang pelaut yang bernama suku Seka yang ingin beristirahat di pesisir pantai Tanjung Pura. Tempat istirahat suku Seka tersebut tidak jauh dari tempat pemandian Ake Anta. Suku Seka pun berlabuh. Perahu mereka diikat pada pohon tenggiris yang condong akibat kain telesan Ake Anta yang berat. Mereka tidak melihat keadaan pohon tersebut yang condong. Pada sore harinya, Ake Anta kembali ke tempat pemandiannya di Tanjung Pura. Sesampai di tempat pemandiannya, Ake Anta melihat ada beberapa orang yang sedang beristirahat di atas perahu. Orang-orang tersebut adalah sekelompok suku Seka yang beristirahat tadi. Melihat perahu suku Seka diikat pada pohon tenggiris, kemudian Ake Anta berkata kepada suku Seka, "Wahai Kisana, tolong lepaskan ikatan perahu kalian dari pohon ini. Kakek mau mandi." Kakek ingin mengikat kain telesan kakek ini. Dengan berulang kali, Ake Anta mengatakan, tetapi para suku Seka terlalu lelah yang mengakibatkan tidur mereka nyenyak dan tidak mendengar kata-kata dari Ake Anta. Kemudian Ake Anta langsung saja mengangkat kain telesan pada pohon tenggiris tersebut. Setelah kain telesan diangkat, pohon tersebut langsung berdiri tegak seperti semula, sehingga membuat perahu pelaut suku Seka yang terikat di kayu tersebut terlempar jatuh ke Laut Batu Beriga sebelah timur Laut Bangka. Setelah kejadian tersebut, maka para suku Seka bersumpah tidak akan berlabuh dan melaut di tepi sungai
Sembulan atau di daerah Tanjung Pura. Kenyataannya hingga saat ini tidak pernah terlihat dan mendengar adanya suku Seka di Tanjung Pura. Suku Seka merupakan suku yang mendiami pesisir sepanjang Pulau Bangka yang sebagian besar menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, sekian cerita legenda yang ada di Pulau Bangka Belitung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.